Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Evangelia Bangun dengan NIM 1304012414031. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, kelas C dan angkatan 2024. Selamat datang di video tutorial ini. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara mengakses dan menggunakan website ProQuest untuk keperluan akademik dan penelitian. ProQuest adalah platform riset yang menyediakan berbagai jurnal, buku elektronik, disertasi, dan sumber akademik lainnya. Dalam tutorial ini, kita akan belajar bagaimana mengoptimalkan pencarian menggunakan fitur pencarian dasar atau basic search, pencarian lanjutan, advanced search, serta fitur tambahan seperti faceted navigation dan federated search, dan lainnya. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, pengelolaan perpustakaan telah mengalami transformasi besar. Jika dulu semua proses dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan buku hingga pengelolaan data peminjaman, kini hadir solusi modern yang jauh lebih efisien, yaitu Library Management System, atau bisa kita sebut dengan LMS. Sistem ini memungkinkan perpustakaan untuk mengotomatiskan berbagai tugas administratif seperti pendataan koleksi, pemantauan peminjaman, dan pembuatan laporan. Keberadaan LMS tidak hanya mempermudah pekerjaan pengelola perpustakaan, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Melalui sistem ini, pengguna dapat mencari buku dengan cepat dan praktis, mendapatkan informasi status peminjaman, bahkan menerima notifikasi otomatis terkait batas waktu pengembalian. Bagi staf perpustakaan, LMS membantu mengurangi beban kerja manual serta meminimalkan resiko kesalahan dalam pengelolaan data. Mempelajari LMS menjadi sangat penting karena sistem ini menawarkan banyak manfaat, mulai dari peningkatan efisiensi hingga kemudahan akses informasi. Dengan integrasi teknologi seperti cloud, perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pengunjung. Materi ini akan membahas cara kerja LMS, fitur-fiturnya, serta tantangan dan peluang dalam penerapannya. Jadi, langkah pertama dalam pencarian informasi adalah mengetahui tujuannya. Apakah kita mencari referensi untuk tugas kuliah, skripsi, atau sekedar mencari informasi tambahan? Dengan memahami tujuan pencarian, kita bisa memilih metode yang paling sesuai. ProQuest menyediakan berbagai jenis sumber akademik. Jika kita mencari penelitian yang sudah ditinjau oleh pakar, kita bisa memilih jurnal ilmiah atau disertasi. Jika ingin informasi terbaru dari suatu bidang, makalah konferensi bisa menjadi pilihan yang tepat. Kata kunci yang kita gunakan akan sangat mempengaruhi hasil pencarian. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kita bisa menggunakan kata kunci utama dan sinonimnya. Misalnya, untuk mencari penelitian tentang sistem manajemen di perpustakaan, kita bisa menggunakan kata kunci Library Management System atau Automation Library Arrangement atau Integrated Library System. Setelah memahami cara memilih kata kunci yang tepat, kita akan melangkah ke unsur atau fitur, yaitu Federated Search. Federated Search adalah fitur pencarian yang memungkinkan kita untuk mengirimkan satu pertanyaan atau query secara bersamaan ke beberapa basis data atau sumber informasi yang berbeda. Dengan demikian, kita dapat mengumpulkan hasil dari berbagai platform sekaligus tanpa harus mencari satu persatu. Setelah kita memahami kebutuhan informasi, sekarang saatnya mulai melakukan pencarian di ProQuest. Kita akan mulai dengan metode yang paling sederhana, yaitu basic search. Jadi di sini saya menggunakan SSO, lalu kita klik jurnal yang dilanggan Undip, lalu kita klik ProQuest. Nah, jadi ini adalah tampilan ProQuest. Dan kita untuk melakukan basic search, kita tinggal klik di sini karena di sini ada basic search. Terus kita masukkan kata kuncinya contohnya library management system.
Lalu kita tinggal mengklik tombol search-nya. Agar pencarian lebih terarah, kita bisa membatasi hasil pencarian berdasarkan beberapa faktor. Pertama, rentang waktu publikasi. Misalnya hanya mencari artikel dari tahun 2018 ke atas. Jika 2018, 2019, 2020, like that. Dan yang kedua, bahasa artikel. Apakah hanya dalam bahasa Inggris atau bahasa lain? Dan yang ketiga, subjek atau bidang studi yang relevan dengan penelitian kita. Setelah pencarian dilakukan, ProQuest akan menampilkan daftar artikel. Kita bisa menggunakan filter di sisi kiri layar. Seperti ini ada full text, ada peer reviewed, dan ada publication date di bawah ini. Untuk mempersempit hasil. Tuh. Selain basic search, ProQuest juga menawarkan fitur advanced search. Kita buka nih advanced search. Ini dia tampilan advanced search. Jadi fitur ini memungkinkan kita untuk membuat pencarian yang lebih spesifik. Misalnya kita bisa masukkan beberapa kata kunci sekaligus. Kita bisa add row. Nah, ini kita bisa nambahin kata kunci lainnya. Dan kita bisa ngatur hubungan antara kata kunci menggunakan operator boolean. Ini kan ada and, or, and not. Jadi kayak bisa mempersempit hasil yang bakal kita temui nantinya. Kita juga bisa membatasi pencarian ke bidang tertentu seperti judul artikel, nama penulis atau bahkan abstrak. Untuk memasukkan kata kunci atau query pada advanced search, kita harus terlebih dahulu menentukan kebutuhan informasi kita. Setelah itu, kita bisa memunculkan istilah-istilah khusus terkait dan mencari persamaan kata dari istilah tersebut. Untuk mempermudah, bisa dibuat tabel query seperti ini, dan bisa kita tambahin juga kalau misalnya dibutuhkan, untuk membantu kita menentukan persamaan kata dari setiap istilah. Untuk persamaan kata sendiri, kita bisa pilih dari sinonim atau antonim. Ada border terms atau BT, narrow terms atau NT, maupun related terms atau RT. Untuk topik ilmu perpustakaan dan informasi, kita bisa menggunakan website Outlist yang memudahkan kita menentukan persamaan-persamaan. Nih, contohnya di sini ya. Ini dia. Setelah melakukan pencarian menggunakan advanced search, ProQuest akan menampilkan hasil yang jauh lebih spesifik dibandingkan dengan basic search. Anda dapat melihat daftar artikel yang relevan dengan kata kunci dan parameter yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke, nah di sisi kiri layar terdapat berbagai opsi filter yang dapat digunakan untuk mempersempit hasil pencarian. Misalnya, ketika kita memilih artikel yang hanya tersedia dalam format full text. Nih, full text, artikel yang ditinjau oleh sejawat, peer reviewed, atau artikel dari rentang waktu tertentu. Selain itu, kalian juga dapat mengurutkan hasil berdasarkan relevansi, tanggal publikasi atau jumlah kutipan. Dengan fitur ini dapat memudahkan untuk menemukan artikel yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian ataupun tugas kalian. Ini ada 3144 result, dan yang ditampilkan ini ada 20 dulu. Terus kalau misalnya kita mau cari lebih lagi, ini masih ada banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita mempersempit lagi ya, kita ke sini aja, ke last 12 months. Oke, publication date-nya. Kita klik. Nah, akan lebih mempersempit lagi. Ini resultnya ada 70 dibandingkan yang tadi ada 3000. Jadi kayak lebih memudahkan kita dalam memilih kira-kira yang mana yang lebih relevan gitu. Selain basic search dan advanced search, ProQuest juga menyediakan fitur browse, ini dia, yang memudahkan pengguna dalam menjelajahi berbagai koleksi tanpa harus memasukkan kata kunci secara langsung. Jadi fitur ini sangat berguna jika Anda ingin menemukan sumber informasi berdasarkan kategori tertentu atau sekadar mencari inspirasi sebelum mempersempit pencarian. Jika kalian memiliki ketertarikan sesuai dengan topik yang
dibahas, yaitu Library Management System, cukup masuk ke Browse, dan pada menu jelajah klik menu topik, this is topic paths, lalu mencari pada bagian komputer dan internet. Nah ini dia, komputer dan internet. Lalu kita klik pada keterangan information science, dan pada information science bisa kita breakdown ke information management. Ini dia. Nah, karena kita ini tentang libraries, jadi kita bisa tambahin libraries juga. Tambahin di situ aja, dan kita tulis di sini yaitu Library Management System. Tapi sebenarnya kalau kita nggak nulis ini juga nggak apa-apa, karena bakal keluar juga yang kira-kira bakal berkaitan ataupun relevan dengan apa yang mau kita cari. Dan ini bakal muncul ya, ada 68 topik found for Library Management System. Ini dia. Jadi dari hasil pada menu browse ini kita dapat seleksi kembali untuk menentukan mana yang relevan dengan kebutuhan informasi kita. Misalnya dengan cara baca judulnya atau abstraknya. Jika belum jelas, kita bisa gunakan teknik skimming atau baca sekilas. Demikian tutorial singkat tentang penggunaan ProQuest. Dengan platform ini, kalian dapat mengakses berbagai sumber akademik terpercaya untuk mendukung penelitian dan studi kalian. Terima kasih.